Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umur dunia wa din. Wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammadin khataman nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana. Innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi." Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya seorang muslim yang sejati ya, yaitu muslim yang lainnya selamat daripada gangguan lesan dan tangannya. Jadi kalau ada orang terganggu dengan lesannya jenengan atau terganggu dengan tangannya jenengan, mungkin omongannya ndak enak, kemudian ringan tangan, nempeleng, itu bukan termasuk muslim yang sejati. Muslim yang sejati yaitu ketika orang muslim yang lainnya selamat dari gangguan lesan dan tangannya. Maka dari itu jaga lesan, jaga tangan, jangan sampai menyakiti daripada umat Nabi Muhammad SAW, yaitu seorang muslim pun jangan diganggu. Nah, di antara gangguan lesan yaitu jangan sampai kita berani mengkafirkan sesama muslim, membid'ahkan. Ini bahaya. Ini berarti Anda belum menjadi muslim sejati. Kenapa? Karena Anda mengganggu muslim yang lainnya dengan lesan. Anda tuduh mereka kafir, Anda tuduh mereka bid'ah. Ini bukan ajarannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian saya nukilkan di dalam kitab Syawahidul Haq. Al-Qadi, seorang ulama, Syekh Yusuf An-Nabhani, beliau mengatakan, "I'lam anni la a'taqidu wa la aqul bi takfiri ahadin min ahli al-qiblah lal wahabiyyah wa la ghairihim." Aku, ketahuilah, keyakinanku, akidahku, aku tidak akan mengatakan terhadap seorang pun daripada ahlul kiblat dengan perkataan kafir. Gak berani aku. Walaupun akidahnya sesat. Mau dia itu Wahabi, Salafi, Mu'tazilah atau apapun. Ketika ada kesalahan dalam akidahnya, aku gak berani mengatakan dia telah kafir, murtad, keluar dari Islam. Kenapa? Wa kulluhum muslimun. Tajma'uhum ma'asairul muslimin kalimatut tauhid wal iman bi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alasan daripada Syekh Yusuf An-Nabhani tidak berani mengkafirkan daripada aliran sesat yaitu Wahabi, Mu'tazilah, Salafi dan lain sebagainya yang di luar ahli sunnah wal jamaah. Alasannya satu, karena mereka masih mengakui Tuhan Allah, masih mengakui tentang kerasulan Nabi Muhammad SAW. Jadi mereka aliran yang sesat itu dengan kita dipersatukan dengan satu kalimat, yaitu La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Selama dia mengucapkan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, aku tidak berani mengkafirkan. Ini adalah keyakinanku dan ini akidahku. Masya Allah. Dan ini sesuai dengan ajaran salaf ya. Imam Syafi'i di dalam kitabnya Ar-Risalah. Ini dinukil oleh Imam Sya'rani di dalam kitabnya Al-Yawaqid wal Jawahir. Syekh Islam Al-Makhzumi, beliau mengatakan, "Qad nassal Imam Syafi'i ala adami takfiri ahlil ahwa fi risalatih." Imam Syafi'i telah menentukan, menyatakan tidak ada pengkafiran terhadap ahlul ahwa. Tidak berani mengkafirkan kepada ahlul ahwa. Siapa itu ahlul ahwa? Maka Al-Makhzumi mengatakan arada al-Imam Syafi'i rahimahullahu bi ahlil ahwa ashabat ta'wil al-muhtamal kal mu'tazilah wal murji'ah. Yaitu orang-orang yang akidahnya, alirannya di luar ahli sunnah wal jamaah. Yaitu murji'ah, mu'tazilah, walaupun nyimpangnya sangat-sangat keras, sesat banget, tetap Imam Syafi'i tidak berani mengkafirkan. Ini sudah dinas oleh Imam Syafi'i. Dan kemudian di antaranya juga Imam Syafi'i mengatakan di dalam kitab Risalahnya, beliau mengatakan la ukaffiru ahlal ahwa bidanbin. Wa fi riwayatin
wala ukafiru ahadan min ahlil qiblah bidzanbin. Imam Syafi'i mengatakan dalam kitab risalahnya, aku tidak akan mengkafirkan orang yang di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah, Murji'ah, Mu'tazilah atau apapun akidahnya, alirannya yang sesat, aku tidak akan mengkafirkan mereka karena sebab kesalahan. Gak berani aku. Nah, itu juga aliran daripada salaf-salaf kita. Akidah salaf-salaf kita, mereka itu gak gampang menvonis orang yang ahlul kiblat mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah cuma gara-gara satu kesalahan mungkin berbeda dengan pendapatnya mereka, alirannya mereka, kemudian dikafirkan. Enak bener, bukan begitu ajarannya Nabi Muhammad SAW. Saya kasih contoh. Kita Ahlus Sunnah wal Jamaah itu membolehkan untuk ngalap berkah ziarah ke kuburan. Kan begitu ya? Kemudian mereka meyakini, menuduh kita bahwasanya kita syirik. Kalau kita salah di dalam praktek amalia, seharusnya Anda bijaksana. Bukan begitu ajarannya Nabi Muhammad SAW mengkafirkan umat ahlul kiblat cuma karena satu kesalahan. Seharusnya Anda benarkan. Anda benarkan. Kamu kalau ziarah silahkan. Tapi ingat, manfaat mudarat itu bukan karena kuburan ini. Itu karena Allah subhanahu wa ta'ala. Silahkan Anda meminta kepada Allah dengan perantara waliullah, gak jadi masalah. Tapi ketika Anda mengatakan kafir, syirik, ini bukan ajaran salaf. Ajaran salaf gak berani mengkafirkan karena satu kesalahan. Paham ya? Bahkan di dalam kitab Siyar A'lan Nubala diriwayatkan Ibnu Taimiyah fi awakhir ayyamihi. Diriwayatkan Ibnu Taimiyah itu di akhir-akhir penghujung umurnya gitu ya. Beliau mengatakan apa? Ana la ukaffiru ahadan minal ummah. Aku tobat sudah. Aku enggak mau mengkafirkan seorang pun daripada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selama mereka meyakini la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku tidak berani mengkafirkan karena satu kesalahan, enggak berani. Jadi Anda yang mengaku mengklaim diri Anda ngikuti salaf, coba tunjukkan kepada saya satu aja pendapat ulama salaf yang gampang mengkafirkan umat Nabi Muhammad SAW. Tidak ada ulama salaf yang gampang menvonis umat Nabi Muhammad dengan tuduhan kafir cuma karena satu kesalahan. Nggak ada. Salaf mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW, yaitu tidak mengganggu muslim yang lainnya dengan lesan, dengan tuduhan kafir, bid'ah, dan lain sebagainya. Karena itu, alhamdulillah, kita semua berakidah sesuai dengan akidah atau ajaran daripada Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan akidah kita, iman kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Wa hada minni wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.